Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian fikih kita, dan kita kembali pada pembahasan yang berkaitan dengan ibadah sholat. Untuk malam ini sebagai pengantar, yaitu tentang sholat berjamaah. Pembahasan mengenai sholat berjamaah meliputi diantaranya hukum sholat berjamaah, kemudian ukuran-ukuran sholat berjamaah, dan begitu juga syarat-syarat yang wajib terpenuhi di dalam sholat berjamaah tersebut. Saya mulai yang pertama, yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Paling tidak ada 4 pendapat di kalangan para ulama kita mengenai hukum sholat berjamaah itu. Yang paling keras misalnya yang berpendapat bahwa jamaah merupakan syarat sah salat 5 waktu bagi laki-laki dewasa. Kalau misalnya ada di antara kita ini yang melaksanakan salat 5 waktu tidak dengan berjamaah, maka salat itu dihukumi tidak sah. Ini pendapat yang paling keras. Pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama lainnya. Kemudian ada juga ulama kita yang berpendapat bahwa jamaah itu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi tiap laki-laki dewasa. Jadi bukan syarat sah. Artinya kalau misalnya ada yang salat 5 waktu sendirian, salatnya tetap dinilai sah, hanya dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Ini adalah pendapat yang dipilih diantaranya di dalam mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib ada sekelompok orang yang melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Kalau sudah ada sekelompok orang yang berjamaah, maka yang tidak menghadiri jamaah sudah gugur dari kewajiban tersebut, artinya tidak berdosa. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada yang datang berjamaah, maka semua yang pada waktu itu berkesempatan untuk hadir semua berdosa. Nah, ini namanya fardu kifayah, dan ini pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'iyah pada umumnya. Konsekuensinya apa? Misalnya di masjid kita ini, Masjid Ar-Rahman,
pada 5 waktu salat wajib ada yang berjamaah di sini. Kalau misalnya ada satu waktu, katakanlah di waktu subuh, tidak ada sama sekali yang datang berjamaah, maka semua warga yang tinggal di kompleks ini atau di sekitar masjid ini, yang sebetulnya pada waktu itu bisa hadir, tapi dia tidak hadir, maka semua berdosa. Tapi ketika sudah ada yang datang berjamaah, maka artinya sudah gugur kewajiban itu dari warga yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Dan ini yang dipilih dalam mazhab Syafi'i pada umumnya. Kemudian ada juga yang paling longgar itu dalam mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa jamaah hukumnya adalah sunnah muakkad, satu sunnah yang sangat ditegaskan. Kan kewajiban, tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang sangat ditegaskan. Dari sekian banyak pandangan tersebut, saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama kita dalam mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa jamaah itu fardu kifayah. Artinya wajib ada yang datang berjamaah di masjid kita. Kalau sudah ada yang datang, maka yang lain yang tidak datang sudah gugur dari kewajiban tersebut. Jadi kalau tidak ada yang datang sama sekali, berdosa semua. Maka kita mesti sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada warga yang rajin datang untuk salat berjamaah di masjid ini. Mengapa secara pribadi saya lebih cenderung kepada ulama kita yang berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain saja? Karena Nabi juga mengakui orang yang salat sendirian. Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdalu." Di riwayat yang lain, "Tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu mengungguli orang yang salat sendiri sampai 27 derajat. Berarti orang salat sendiri juga diakui. Tapi yang berjamaah lebih utama mungkin. Artinya ada yang berjamaah, ada yang salat sendiri. Yang berjamaah lebih utama daripada yang salat sendiri. Kemudian kenapa bukan sunnah muakkadah, wajib? Ya karena di dalam Al-Quran dalam kondisi peperangan saja, dalam kondisi perang ini Allah tetap memberi tuntunan agar salat itu dilakukan berjamaah. Ini dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai. Memang pendapat ini ada yang membantah, mengatakan tidak cukup dengan fardu kifayah, tapi mesti fardu ain. Alasannya pernah ada sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Beliau datang kepada Nabi minta keringanan untuk diizinkan salat di rumahnya saja. Karena kata beliau, "Innahu laisa liqa'id yaquduni ilal masjid." Tidak ada penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Maka izinkan saya salat di rumah saja ya Rasul. Nabi izinkan. Tapi begitu balik badan, Nabi tanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau bisa mendengar suara panggilan, maksudnya suara azan di rumahmu? Dia menjawab, "Na'am, saya bisa mendengar." Kata Nabi, "Fa'ajib." Kalau begitu, penuhilah panggilan itu. Nah, dipahamilah sebagai lampu berarti wajib, dan itu fardu ain. Orang yang buta saja diperintahkan Nabi untuk datang ke masjid. Namun ulama kita memberikan jawaban bahwa perintah Nabi itu adalah perintah kepada yang lebih baik. Boleh kamu salat sendiri, tapi lebih baik karena kamu dengar suara azan untuk salat di masjid. Nah, karena itu sekali lagi saya pribadi cenderung bahwa jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian yang berikutnya ukuran salat berjamaah satu dulu. Ukuran dalam arti berapa banyak makmum, ya, sehingga disebut berjamaah. Ya, pendapat umum ulama kita ya sekalipun hanya satu orang saja, biar satu orang yang jadi makmum itu sudah jamaah namanya. Karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat malam berjamaah dan makmumnya cuma satu, yaitu Abdullah bin Abbas. Yang berlaku salat wajib berlaku juga salat sunnah, kecuali kalau ditemukan ada dalil yang membedakannya. Oh, berarti meskipun satu saja sudah disebut dengan jamaah. Nah, yang berbeda lagi ulama kita kalau salat Jumat. Ya, kalau salat Jumat bagaimana? Mazhab Syafi'i itu mensyaratkan makmumnya minimal 40 laki-laki dewasa. Bukan hanya 40 orang saja, tapi 40 laki-laki dewasa, maksudnya yang sudah balik. Kalau anak-anak kecil yang belum balik dari hitung, sekalipun sudah sampai 40, kalau ada yang anak kecil tidak dihitung. Itu didasarkan kepada hadis yang menceritakan bahwa salat Jumat pertama kali dihadiri oleh 40 orang sahabat. Tapi ulama lain mengatakan, oh hadis itu tidak menunjukkan persyaratan,
hanya pada waktu itu yang hadir 40, tapi bukan berarti syaratnya harus 40. Ada ulama yang mengatakan 12, ada yang mengatakan biar 3 makmumnya. Nah, sudah banyak itu kalau 3. Karena ada yang berpendapat biar 1 saja, seperti sholat pada umumnya. Yang penting ada yang bisa menjadi khatib. Karena salat Jumat itu paling tidak syaratnya 3, 1 berjamaah. Nah, boleh sendirian salat Jumat. Maka jika ada yang terlambat dan mendapati Jumat, ya dia tidak Jumat sendirian, tapi salat zuhur, karena tidak ada salat Jumat sendirian. Kemudian yang kedua, syaratnya salat Jumat masuk waktu. Dan yang ketiga didahului oleh khutbah. Dikatakanlah misalnya cuma 3 makmumnya, mesti ada salah satunya yang bisa bertindak sebagai khatib. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ukuran yang kedua yang dimaksud yaitu apa ukuran seseorang itu dipandang mendapati jamaah. Jadi ulama kita paling tidak berpendapat. Ada yang mengatakan ukurannya dia mesti mendapati minimal 1 rakaat. Jadi tidak boleh kurang dari 1 rakaat. Didasarkan kepada hadis yang berbunyi man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat, berarti dia mendapati salat itu seutuhnya. Nah, berarti ukuran minimalnya 2 rakaat. Jadi kalau kurang dari 1 rakaat tidak dipandang mendapati jamaah. Pendapat ulama kita yang tidak mesti 1 rakaat. Yang penting ada bagian salat yang didapati bersama imam. Bahkan sekalipun hanya tinggal tahiyat terakhirnya Pak yang didapat. Dasarkan kepada hadis riwayat Bukhari Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda. Yang pada intinya di hadis itu disebutkan, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar suara iqamah, famsu ila sholati bisakinah, berjalanlah menuju ke tempat pelaksanaan salat dengan penuh ketenangan. Wa alaikumul, jagalah kewibawaan. Wala tusri'u, tak usah tergesa-gesa, tak usah terburu-buru. Fama adraktum fasallu, bagian apapun yang kalian dapati, ya salatlah, kerjakan. Jadi di situ disebut fama adraktum fasallu, bagian apapun yang didapati. Berarti biar cuma tahiyat saja. Wa ma fatakum, yang kalian tidak dapati. Ini ada 2 versi hadis. Satu menyebut faqtu qadalah, satu menyebut fatim, sempurnakan atau lanjutkanlah. Jadi konsekuensinya itu pada cara menyempurnakan salat bagi orang yang masbuk. Tapi kita perlu bahas itu mungkin pertemuan berikutnya. Tapi intinya di hadis tadi yang berkaitan dengan pembahasan kita malam ini itu bagian apapun yang kalian dapat dikerjakan. Saya pribadi lebih cenderung seperti ini. Kedua hadis ini atau kedua pendapat ini bisa kita kompromikan. Dalam arti kalau secara hukum fikihnya yang dipandang mendapati jamaah itu minimal dapat 1 rakaat. Tapi kalau secara pahalanya, pahala salat berjamaahnya, yang penting ada bagian salat yang didapati bersama dengan imam. Asal keterlambatan itu karena ada uzur syar'i. Tapi kalau secara hukum fikihnya Pak ya minimal 1 rakaat. Saya kasih contoh misalnya. Ada yang terlambat menghadiri salat Jumat. Kalau orang yang terlambat menghadiri salat Jumat itu masih dapat 1 rakaat utuh, dia dapat 1 rakaat utuh, maka dia tinggal menyempurnakan 1 rakaat tadi. Jadi sudah dapat 1 rakaat utuh, dia tinggal menyempurnakan 1 rakaat. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 rakaat salat Jumatnya, maka bukan 1 rakaat, bukan 2 rakaat yang dikerjakan, dia wajib salat zuhur. Ada yang terlambat salat Jumat cuma dapat rakaat kedua, sudah sujud, berarti sudah tidak dapat 1 rakaat. Maka bukan 2 rakaat salat Jumat yang dikerjakan, tapi 4 rakaat salat. Beda kalau misalnya terlambat menghadiri Jumat tapi dia masih mendapati 1 rakaat. Maka begitu imamnya selesai salam, dia cukup menyempurnakan 1 rakaat tadi. Itu secara hukumnya seperti itu. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat jamaah. Kita bahas syarat-syarat makmum saja. Tidak usah imamnya ya, makmumnya saja. Jadi persyaratan bagi makmum itu, yang pertama adalah dia wajib berniat sebagai makmum sejak awal. Beda dengan imam Pak. Kalau imam, ulama kita beda pendapat. Ada yang mensyaratkan niat imam dari awal, ada juga ulama yang tidak mensyaratkan itu dalam konsep syariat. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang salat sendiri, niat awalnya salat sendiri, tiba-tiba ada yang ikut, itu boleh saja. Tapi kalau makmum sejak awal dia wajib berniat jadi makmum.
Tidak boleh misalnya saya niat salat sendiri, tiba-tiba saya jadi makmum saya. Tapi dari awal mesti dia berniat jadi makmum. Tapi kalau imam, bisa saja awalnya tidak pernah jadi imam, dia niat salat sendiri. Tiba-tiba ada beberapa orang yang membuat saf di belakangnya. Biasa Nabi ke masjid malam-malam Ramadan itu salat sendirian. Tiba-tiba sahabat datang membuat saf di belakang Rasulullah SAW. Itu yang pertama, Pak. Makmum itu wajib berniat jadi makmum sejak awal. Yang kedua, yaitu makmum wajib mengikuti imam. Didasarkan kepada keumuman hadis, innama ju'ilal imam liyutamma. Seseorang itu dijadikan sebagai imam agar dia diikuti. Tapi di sini Pak ada dua pendapat ulama kita dalam hal makmum mengikuti imam itu, apakah mesti dalam keseluruhan, dalam arti bentuk, sifat dari salat tersebut, atau cukup dengan yang pokok-pokoknya saja. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, mesti dia ikuti bentuknya, sifatnya, gerakannya salat itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting pokoknya saja, tidak mesti sama dalam detail-detailnya. Contoh misalnya konsekuensi dari perbedaan dari dua pendapat ini. Misalnya ada seseorang dia lupa salat zuhur. Begitu dia ke masjid mau salat asar, baru dia ingat, astagfirullah, sebelum salat zuhur tadi imamnya sudah mau salat asar. Pertanyaannya, bolehkah orang yang lupa salat zuhur tadi dia ikut imam? Imamnya niat salat asar sementara dia sendiri niat menghadap salat zuhurnya. Kalau mazhab Syafi'i itu boleh, jumhur ulama tidak boleh. Jadi harus sama antara niatnya imam dengan makmum itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Atau misalnya agak ekstrem sedikit, katakanlah ada seseorang sudah selesai salat zuhur, terus dia salat sunnah Pak, dia zuhur. Lalu ada orang datang terlambat, dia belum salat zuhur. Bolehkah orang yang datang terlambat ini dia mengikuti imam yang niat salat sunnah tadi, dia sendiri berniat salat wajib? Kalau mazhab Syafi'i itu boleh, karena pokoknya kan sama saja, inti salatnya itu sama. Tapi kalau jumhur ulama tidak boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Yang tidak boleh itu kalau pokok atau inti atau kerangka umum salat itu memang beda sama sekali. Itu baru tidak boleh. Seperti misalnya di masjid sudah selesai salat zuhur, kita sudah salat zuhur itu. Tiba-tiba ada jenazah mau disalati, maka selesai salat zuhur, imam dan jamaah berdiri kembali untuk salat jenazah. Nah, ada orang baru datang Pak, belum salat zuhur. Bolehkah orang yang datang terlambat ini niat salat zuhur mengikuti imam yang niat salat jenazah? Kalau itu sepakat ulama tidak boleh. Mazhab Syafi'i pun tidak boleh, karena pokok salat ini atau kerangka umumnya itu kan tidak sama. Kalau salat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, cuma takbir saja 4 kali. Nah, ini orang mau salat zuhur mesti ada rukunya, ada sujudnya, ada. Jadi di situ Pak perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan pendapat jumhur ulama. Saya pribadi lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak mesti sama dalam segala-galanya. Yang penting kerangka umumnya sama. Kemudian yang berikutnya, bahwa posisi makmum itu tidak boleh lebih di depan daripada imam. Itu pendapat mayoritas ulama, kecuali mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah boleh imam, boleh makmum lebih di depan sedikit. Itu Malikiyah Pak. Tapi kalau jumhur ulama tidak boleh. Namanya makmum mesti di belakangnya imam, minimal sejajar. Tapi tidak boleh makmumnya yang di depan. Kemudian yang keempat, berada di tempat yang sama. Jadi makmum tahu itu perpindahan gerakannya, kita sama-sama di masjid. Bagaimana kalau misalnya di dalam satu masjid tapi beda tempat, ada yang di lantai 2,
imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 2. Itu boleh meskipun beda ruangan selama makmum tersebut mengetahui perpindahan gerakan imam. Dia tahu perpindahan gerakan. Apakah dia dengar suaranya imam, atau dia melihat imam, atau dia melihat makmum yang lain. Dia tahu perpindahan gerakannya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau makmum itu tidak tahu perpindahan gerakan imam, tidak boleh. Ya, tidak boleh Pak. Kalau dia tidak mengetahui perpindahan gerakan imam. Tapi kalau dia tahu, mau. Yang berikutnya, kalau misalnya makmumnya berada di luar masjid, ini masjid sudah penuh di dalam jamaahnya, maka kemudian ada yang membuat saf di luar masjid. Ulama kita membolehkan, tapi dengan persyaratan yang berbeda-beda. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, yang penting itu safnya masih bersambung, paling tidak jaraknya itu 2 saf. 2 saf. Jadi antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid itu paling tidak jaraknya 2 saf. Jadi tidak boleh berjauh. Kalau misalnya Pak di rumah apa saat kita salam di sini, ada yang di rumah dia dengar suara imam di sini, itu tidak boleh karena melebihi dosa. Kalau mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah, yang penting suara imam terdengar. Nah ini masalah sedikit. Nah dulu tidak ada pengeras suara, tapi sekarang kan ada pengeras suaranya Pak. Bisa saja suara imam itu terdengar jauh sekali. Maka sepertinya pendapat ini cukup relatif Pak. Kalau mazhab Syafi'i itu ukurannya 300 zirah. Bahasa Indonesia itu hasta ya. Hasta berarti 300 ini, 300 setengah. Ya, kalau 3 seperti ini kan sekitar 1 meter. Berarti ukurannya sekitar 100 meter. Jadi saf yang paling terakhir di masjid dengan saf yang pertama di luar paling tidak ukurannya itu sekitar 100 meter. Kalau lebih daripada itu maka tidak diperbolehkan. Itu ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh para ulama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian secara khusus ada ibu-ibu yang bagi perempuan, sekalipun di hadis itu disebutkan bahwa salatnya perempuan itu di rumah lebih baik daripada di masjid, tapi bukan berarti perempuan dilarang untuk salat di masjid. Bahkan Nabi melarang laki-laki yang hendak melarang istrinya yang mau salat di masjid. Umar bin Khattab bercerita, kata beliau, saya itu sebetulnya termasuk suami pencemburu, dan saya cemburu kalau istri saya pergi ke masjid salat. Istrinya saja Pak ke masjid salat, dicemburu sama Umar. Maka seorang sahabat kemudian bertanya, kenapa tidak dilarang Umar kalau Anda cemburu? Nah, kata Umar, saya juga tidak bisa larang karena Nabi pernah bersabda, la tamna'u ama'akum masajidallah. La tamna'u ama'akum masajidallah. Jangan pernah melarang istri-istri kalian yang juga hamba-hambanya Allah jika mereka ingin salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu saya tidak bisa larang karena Nabi sudah melarang. Jadi boleh perempuan datang ke masjid. Boleh. Yang penting diizinkan suami, tidak menimbulkan fitnah, dan kemudian tidak mengabaikan tanggung jawab. Senang, apalagi kalau ada nilai lebih yang bisa diperoleh dengan salat di masjid. Katakanlah misalnya kalau di rumah sendirian salat, di masjid bisa berjamaah, silakan anak saya. Atau misalnya di masjid ada pengajian, bisa mendapatkan tambahan ilmu daripada di rumah. Ya, ada pengajian yang bisa diikuti. Jamaah dia boleh bersolat. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lama Pak. Tapi biasa ada banyak pertanyaan yang disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada jamaah sekalian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama lainnya di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak yang mau didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan pembahasan dari Pak Ustaz tentang sholat berjamaah,
Imamnya ini Pak Ustaz. Bagaimana imam itu imam sholat berjamaah terkadang masyarakat itu Pak Ustaz yang selalu mau imam itu orang tua, sedangkan yang muda-muda itu biasanya masalah tajwidnya dengan suara untuk membaca artinya memang bagus, tapi kan terkadang dijaga perasaan orang tua. Orang tua itu biasa terkadang menggebu-gebu mau jadi imam, sementara tajwidnya dengan suaranya bapaknya tentang bapaknya itu kurang bagus. Apa syaratnya menjadi imam itu Pak Ustaz? Itu saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak ya. Baik, pertanyaannya mengenai persyaratan imamnya. Rasulullah SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum, hendaklah yang mengimami kalian aqra'ukum. Aqra itu kira-kira kalau diterjemahkan bebas yang paling paling, yang paling paling. Maksudnya apa ini? Paling tidak 3 pendapat ulama kita. Ada ulama yang memahami aqra itu maksudnya adalah yang paling bagus bacaannya, afsahuhum qira'atan, yang paling fasih bacaannya. Ada juga ulama kita yang memahami bahwa yang dimaksud dengan aqra'ukum yaitu yang paling banyak hafalannya, paling banyak hafalannya. Ada juga ulama yang memahami bahwa yang dimaksud dengan aqra'ukum yaitu yang paling paham isinya, paling paham. Kan mungkin ada orang Pak bagus bacanya, banyak hafalannya tapi tidak memahami ayat-ayat yang dibaca itu. Nah, jadi itu 3 pendapat ulama kita. Ini yang nomor 1. Jadi yang diprioritaskan menjadi imam yang aqra, ya, bisa paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling paham apa yang dibaca. Kalau terkumpul 3-tiganya, itu lebih bagus lagi. Sekarang fa'in kanu sawa'an fi dzalik. Kalau misalnya ada beberapa orang yang sama Pak itu, sama dalam hal itu, maka yang berikutnya adalah a'lamukum bis sunnah atau a'lamukum bis sunnah, yang paling tahu sunnah. Jadi maksud di sini yang paling mengetahui sunnah yang berkaitan dengan aturan-aturan salat berjamaah. Jadi yang paling mengetahui mengenai persoalan salat berjamaah. Nah, jangan sampai Pak ada masalah yang dialami dalam salat kemudian tidak tahu bagaimana bersikap, maka diprioritaskan itu ya. Contoh, misalnya ada imam yang lupa dulu untuk tasawuf pertama, terus dia berdiri, sudah sempurna berdirinya, lalu jamaah kemudian bertasbih, subhanallah. Ini apa yang dilakukan oleh imam? Apa dia turun dulu kembali atau dilanjutkan saja salatnya? Kan mesti dia tahu itu, Pak. Mesti tahu. Atau tiba-tiba di dalam salat dia berhadas, apa yang dia lakukan? Apakah langsung menghilang begitu saja? Kalau dia berdiri kemudian dia tinggalkan tempat, makmum masih bisa untuk mengantisipasi karena kelihatan. Jadi kalau misalnya sementara sujud, imamnya tiba-tiba kentut, sementara sujud, kan tidak boleh dia lanjutkan salat begitu berhadas. Tapi apa, dia langsung keluar saja dari masjid, sementara jamaah tidak melihat. Jamaahnya kebingungan, mana nih suaranya imam tidak terdengar sama sekali. Ternyata sudah tidak ada. Jadi yang nomor 2 itu yang paling mengetahui sunnah. Setelahnya itu kalau ada beberapa orang yang sama, maka yang berikutnya yaitu aqdamu sinna, yang paling tua. Ada juga riwayat yang lebih dulu hijrah. Tapi kan sekarang tidak ada lagi hijrah. Kalau dulu di masa Nabi dan bersamaan sahabat itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi yang lebih duluan hijrah itu dipandang yang paling cepat memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, kuat keimanan ini. Sekarang kita kan tidak ada yang hijrah-hijrah itu. Ya paling tidak kita ambil riwayat yang paling tua, yang paling tua. Jadi kalau tadi ditanyakan, ini bagaimana ada yang sudah tua, ada yang masih muda? Kalau yang muda itu memang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, lebih didahulukan daripada yang sudah tua tapi bacaannya tidak begitu bagus atau hafalannya tidak begitu banyak.
Di masa Nabi Pak, ada anak kecil namanya Amr bin Salam. Umurnya itu kisaran 6 sampai 7 tahun. Berarti kan belum balik itu. Tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan ini amalan salat, ini bukan amalan salat. Ini yang boleh dilakukan dalam salat, ini yang tidak boleh. Namanya Amr bin Salam. Jadi imam di perkampungan Bani Salamah. Kalau banyak orang-orang tua, tapi beliau jadi imam karena paling banyak hafalan Al-Quran. Jadi itu yang penting. Nah bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan, kalau sama lagi semua, maka didahulukan yang sudah menikah. Nah, ada pendapat sebagian ulama. Sudah menikah Pak Ibu? Sudah. Oh, satu kali. Kenapa Pak didahulukan yang sudah menikah? Apa alasan ulama kita berpendapat seperti itu? Seperti sebagian dalam mazhab Maliki. Karena ada hadis Nabi, "Idza tasawwajal 'abdu faqad kamula nisfu din." Kalau seorang hamba itu sudah menikah, berarti sudah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Maka diprioritaskan jadi imam yang sudah sempurna separuh agama. Nah itu diantara. Bagaimana kalau misalnya sama-sama sudah menikah? Tidak ada juga ulama yang mengatakan didahulukan yang lebih banyak istrinya. Tidak ada ya. Ya paling tidak itulah tadi kriteria. Saya kira itu sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi sekalipun lebih muda usianya, kalau bacaan Qurannya memang lebih bagus, hafalannya lebih banyak, dia lebih tahu tentang sunnah, aturan-aturan salat, dia lah yang diprioritaskan jadi imam dibandingkan dengan yang sudah tua tapi memenuhi persyaratan-persyaratan. Mungkin itu Pak ya. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang sholat Jumat, Ustaz. Karena begini, ada yang pernah saya dengar kalau khatib sudah ada di atas mimbar, lalu kita datang terlambat, maka kita tidak dianggap lagi sholat Jumat. Kita wajib untuk sholat zuhur. Itu bagaimana pendapat itu Ustaz? Satu ya Pak. Ya, hukumnya seperti apa? Yang saya maksud ini, karena biasa orang terlambat, ada kita datang di masjid terlambat, sementara hadis sudah ada di atas mimbar. Katanya kita sudah tidak dianggap sholat Jumat, kita harus sholat zuhur. Ya, baik Bapak Ibu yang berdosa. Jadi seperti ini ya. Di tiap-tiap pintu masjid itu, ada malaikat yang bertugas untuk mencatat nama setiap orang yang masuk ke dalam masjid itu. Di setiap Anda masuk, dicatat namanya itu oleh malaikat. Sampai ketika khatib naik ke atas mimbar, buku catatan itu ditutup malaikat. Karena malaikat juga ikut duduk mendengarkan pembacaan khutbah. Jadi kalau misalnya ada yang masuk masjid, ketika khatib sudah ada di atas mimbar, namanya tidak ada di buku catatan itu Pak. Namanya tidak ada di buku catatan. Ini buku catatan khusus Pak ini. Tapi sekalipun demikian, secara hukum fikihnya, kita bicara fikih. Secara hukum fikihnya, selama dia masih mendapati bahkan satu rakaat saja bersama dengan imam, secara hukum fikihnya dia masih dipandang mendapati salat Jumat. Ya disebutkan tadi kalau dia masih dapat satu rakaat, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi setelahnya. Didasarkan kepada keumuman hadis, man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, berarti dia mendapati salat itu sepenuhnya. Maka sekali mendapat satu rakaat, tinggal dia satu rakaat lagi. Tapi kalau misalnya kurang dari satu rakaat, masuk pada saat imamnya sudah rakaat kedua, baru dia masuk ke masjid.
maka dia sudah tidak dianggap lagi mendapati salat Jumat secara hukum fikih. Dia harus salat zuhur 4 rakaat. Jadi sekali lagi Pak saya sampaikan, kalau menurut umumnya ulama fikih Pak, tetap dipandang mendapati salat Jumat. Tapi saran saya, mohon maaf, karena ada juga kebiasaan sebagian orang, bisa sebagian orang sebetulnya cepat datang Pak, cepat datang, tapi tidak masuk di masjid, duduk-duduk saja di luar, duduk di motor, apa ya, cerita-cerita, dihabiskan rokoknya apa semua. Nanti mau qaamah atau khutbah kedua kalau sudah doa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, baru masuk ramai-ramai ke masjid. Ini tidak ada namanya di daftar catatan khususnya para malaikat. Jadi bersegeralah kita masuk ke dalam masjid. Jangan hanya melihat secara hukum fikih saja. Ya, karena beragama secara fikih itu beragama secara minimal. Kita mesti tingkatkan kepada kita. Kalau fikih bahasanya itu boleh tidak boleh, sah tidak sah. Tapi kalau adab bukan sebatas itu. Adab itu pertanyaannya pantas tidak pantas, baik tidak baik. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Salam. Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama, yang berikutnya jemaah, sehingga pernah saya ketuaan Ustaz. Kita waktu itu mengadakan acara tarwih, Tarwih. Ya, tapi bukan tarwih ini. Jadi Ustaz kita terlambat datang di tempat, tapi kita sudah berjemaah mendahului salat Isya. Begitu tiba, kebetulan sebelum salat Isya, sehingga saya salat dulu sebelum tarawih mulai. Kemudian dia pamitan jemaah yang sudah salat ikut berjemaah seperti apa itu menunjukkan itu pertama. Jadi kita orang sudah Salat Isya ya, supaya mungkin berjemaah ya. Yang kedua tadi mengenai jarak itu yang dua sampai sebagainya jarak. Saya pernah di pendidikan di Mekah. Beberapa hotel itu punya semacam musola untuk sholat. Maka kalau di situ kalau sekarang kelihatan apa, dari situ dia salah orang Pak. Apakah itu menunjukkan bahwa mereka ini wilayah Haram? Terima kasih Pak. Baik. Jadi yang pertama Pak ya, ada satu peristiwa terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi dan para sahabat sudah selesai sholat berjamaah. Tiba-tiba ada satu orang sahabat yang masuk ke dalam masjid, ingin salat sendirian. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat yang sudah salat, "May yatasaddaqu ala dzat?" Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Maksudnya itu bersedekah amalan. Berdiri lagi salat untuk menemani satu orang tadi. Maka seorang sahabat yang menurut beberapa ulama yaitu Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengajukan diri, "Saya Rasulullah." Nabi kemudian izinkan sahabat tadi yang menurut sebagai ulama Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai, untuk salat tadi. Tidak disebut dalam hadis itu apa dia jadi imam atau dia jadi imam. Tapi intinya adalah ternyata seseorang yang sudah salat itu bisa salat kembali untuk menemani orang lain yang hendak salat, supaya dia juga mendapatkan pahala salat berjamaah. Ini namanya i'adah, mengulangi salat dan masih pada waktunya karena ada alasan syar'i. Pernah juga Pak Nabi itu di satu masjid Khair. Selesai sholat bersama dengan sahabat, ada dua orang tidak ikut sholat. Nabi tanya, "Kalian berdua orang Islam ya Rasulullah. Bali malah tusallian, terus kenapa kalian tidak sholat bersama kami?"
Keduanya menjawab, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah salat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Nabi, lain kali sekalipun sudah salat, kalau menemukan sekelompok orang sementara salat, ikut lagi salat bersama mereka. Salat yang kedua itu menjadi sunnah. Contoh Pak ya, kita sudah salat Isya ini di Masjid Ar-Rahman. Apa masjid yang paling dekat di sini Pak? Masjid Nurul Jihad. Nah, kita sudah salat di sini. Terus ada undangan, misalnya ada acara pengajian atau acara tabligh akbar lah di Masjid Nurul Jihad. Kita ke sana Pak. Begitu tiba di sana, sementara orang salat Isya. Padahal kita sudah salat Isya di sini. Meskipun sudah salat Isya, ikut lagi salat bersama dengan mereka di sana. Salat kita yang kedua itu menjadi sunnah bagi kita. Jadi apa yang dilakukan imam yang ditanyakan tadi Pak, itu tidak ada salah. Diboleh Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak yang kedua itu? Oh ini. Tadi ukurannya itu Pak, kalau mazhab Hanafiyah ukurannya itu 2 saf. Jadi kalau jaraknya lebih dari 2 saf tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kita saja di sini di masjid dengan yang di seberang jalan ini kan sudah lebih dari 2 saf di seberang jalan ini. Tidak boleh jamaah di seberang jalan ini. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh Pak di seberang jalan ini. Karena ukurannya dalam mazhab Syafi'i 300 hasta. 300 begini. Ya, kurang lebih 100 meter. Jadi saf pertama di luar masjid itu jaraknya kurang lebih 100 meter dari saf terakhir di dalam masjid. Jadi kalau misalnya di Makkah itu jaraknya kurang lebih 100 meter dari dalam. Itu saja halamannya Masjidil Haram itu udah jauh sekali itu jaraknya. Apalagi kalau salatnya di hotel-hotel yang jauh. Mungkin tadi ikut pendapat mazhab Malikiyah dan Hanafilah yang mengatakan asal suara imam masih kedengaran. Tapi kalau pendapat ini yang diambil sekarang sangat relatif Pak, karena speaker sekarang keras-keras suaranya. Dulu di masa Nabi ya suara imam kalau sampai terdengar keluar kan jangan tepat. Kalau ukurannya dengan menggunakan loudspeaker juga dipakai, jauh sekali itu masih bisa. Saya pribadi lebih cenderung pada mazhab Syafi'i yang paling tidak ukurannya 100 meter. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam.